Apa kabarnya nih yang udah 2 bulan gak ketemu ya? Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Kita mulai lagi lembaran baru ya, dengan tahun yang baru. Ibu Pola udah senyum-senyum tuh. Mana se-RT 9 orang hari ini? Hah? Masih liburan ya Madol ya? Suasananya masih suasana berlibur ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita mau bangkit berdiri. Kita kasih sedikitnya 5 salam kepada tetangga-tetangga kita belakang kiri kanan ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Tuhan kita dahsyat. Kita mau mulai persekutuan doa pada pagi hari ini dengan suasana yang gembira, di mana tanggal 21 kita merayakan hari kelahiran Kartini ya. Sang pelopor perempuan setara dengan bapak-bapaknya ya. Nah, yuk udah kasih salam, kasih tos ya, sedikitnya 5. Yuk kita mau mulai, kita mau masuk gerbang Tuhan dengan hati yang gembira, dengan ucapan syukur ya. Masuk gerbangnya dengan pujian, dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur berikan, nyanyikan yang baru, bersuka cita dalam pikirannya, saat hati bersyukur dan jiwaku tersuka. Umat sendiri yang menyanyi. Mulai yang kanan dulu ya, bait yang pertama kali dulu. Mana nih suaranya? Bagian sini jangan mau kalah. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, sehingga seisi malaikat di surga bergembira melihat anak-anak Tuhan penuh semangat memuji menyembah dalam roh dan kebenaran Tuhan. Amin. Kita sudah lama ya, 2 minggu lebih kita libur, kita tidak bertemu satu dengan sama lain. Tapi kita percaya setiap dari kita
boleh mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan juga mengizinkan wanita dipakai oleh Tuhan seperti Bunda Maria, Maria Magdalena, dan masih banyak sekali ya. Ada Elizabeth dan sebagainya. Kita percaya ibu-ibu yang di sini semuanya dipakai sama Tuhan, tidak terkecuali. Amin. Ya, kalian adalah teladan. Kalian adalah bukti yang menara doa bagi keluarga. Kalian adalah istri dan penolong bagi suami-suami. Kalian juga ibu dan mama bagi anak-anak kalian, oma bagi cucu-cucu kalian ya. Kita imani dan kita percaya karena di dalam Tuhan hukum tabur tuai terjadi. Kalau kita baik kepada menantu, kalau kita baik kepada siapapun, kepada anak-anak, sampai kita tua, anak-anak juga cari kita. Cucu-cucu juga akan cari kita. Tapi kalau kita dari pagi begitu mulai, nah cucu pun menyingkir ya. Bahkan tetangga pun menyingkir. Tapi saya percaya di dalam ruangan ini tidak ada yang seperti itu. Semuanya anak-anak Tuhan, wanita-wanita pilihan Tuhan yang bijaksana. Ya, yuk kita mau nyanyikan juga ini bahwa kita adalah teladan bagi keluarga kita dan bagi setiap orang. Pakailah kami seturut yang Kau kehendaki. Terus bimbing kami
berharga dan kudus di hadapan-Mu, agar kami layak dan pantas menjadi anak Tuhan yang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan beracara dari awal, pertengahan hingga akhir dalam persekutuan doa pada siang hari ini. Karena kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dia melihat hati kita, Dia melihat pergumulan-pergumulan kita. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Tuhan. Nah, kita serahkan hidup kita 2 jam ke depan ini hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Amin. Mari kita mau bersyukur dalam segala perkara apapun yang kita alami. Mungkin penderitaan kita atau beban kita belum dijawab oleh Tuhan, tapi tetaplah bersyukur, karena di dalam rasa syukur itu mujizat Tuhan akan terjadi. Terima kasih. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari kita bersyukur. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kita terus bersyukur. Bersyukur padamu, ya Tuhan, bersyukur dan berterima kasih. Tuhan yang mengasihi, Kau Tuhan yang sangat baik dan teramat baik bagi kami ya Bapa. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kita terus bersyukur. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini
bersyukur sebab Engkau baik, kami Engkau selalu baik, Tuhan ajaib, Malaya Malaya kasihku, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, selalu baik, teramat sangat baik, selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh dikumpulkan di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu baik, sangat baik, teramat sangat baik di dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Depan yang Kau berikan sampai pada hari ini, boleh berkumpul pada siang hari ini. Kami percaya ini adalah merupakan kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang tidak berkesudahan, kasih-Mu yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan masih begitu banyak ribuan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Engkau adalah Allah yang agape. Engkau tidak pernah memperhitungkan dosa-dosa kami. Meskipun dosa kami merah seperti kermis, Engkau tetap menyayangi kami, tetap melindungi kami, dan berada di sisi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Siapa Bapak Ibu yang hadir di sini yang merasa diberkati oleh Tuhan? Saya mau lihat tangan-tangannya yang melambaikan bahwa menyatakan yes, aku diberkati Tuhan. Yang tidak melambaikan tangan silakan mengucap syukur sendiri kepada Tuhan ya. Nah, kalau kita sudah diberkati sama Tuhan, pasti banyak dong peristiwa-peristiwa indah yang terjadi dalam hidup kita. Sekecil apapun yang terjadi, tanpa seizin Tuhan, tidak akan terjadi. Dan kalau Tuhan sudah izinkan terjadi, pasti Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita. Ayo, siapa yang mau bersaksi? Ada? Luar biasa. Yuk, beri tepuk tangan buat Bapak kita ini. Luar biasa banget. Rohnya menyala-nyala untuk menyaksikan. Silakan Pak. Nah, langsung aja ya. Beberapa waktu yang lalu, setelah kepergian saya, anak saya itu ngomong sama saya, Papi nggak usah kerja lagi ya, Papi pensiun aja, kita kumpul aja. Kumpulnya bukan di Jakarta, tapi di rumah anak saya, lokasinya ada di Kalimantan. Jadi, sementara memang cucu saya yang paling gede itu ikut saya masih, tapi ini sudah kelas 3 SMP. Jadi nanti bulan Juni atau Juli itu selesai dan sudah didaftarkan sekolah di sana. Saya memang jadi loyo ya, jadi wah, jadi tinggal berapa bulan ya saya di Jakarta ini ya. Itu pengaruh pada kerjaan saya di agent property. Saya jadi malas broadcasting, saya jadi malas cari listing baru. Udah, saya pikir ya apa adanya lah, apa katanya jalan Tuhan dah, saya pindah ke Banjarmasin ya sudah ke Banjarmasin nantinya. Tapi menjelang seiring dengan perjalanan itu, tahu-tahu ada yang nelpon ya, Pak, ini rumah masih ada atau sudah laku Pak? Padahal itu listing sudah lama ya, sudah 2 tahun yang lalu dan bolak-balik sudah ditawar orang nggak jadi, dan sebagainya sampai pemiliknya nanya lagi, Pak, ini gimana kok nggak laku-laku padahal sudah murah? Iya nih Bu, saya sudah usaha ini. Akhirnya pada saat itu juga orangnya, Pak, saya ketemu di kantor Pak, saya mau lihat surat-suratnya, apakah sah atau tidak, dan dokumen tidak ada di bank yang di tangan ya, bukan di sekolahin. Oke, saya undang pemilik dan si pembeli di kantor,
ketemu di sana, harganya cukup lumayan ya, gitu Pak. Meskipun di bawah pasaran, dan setelah melewati proses notaris dan sebagainya selesai, itu di bulan April ini juga. Saya tadinya kan bodoh amat lah, setiap bulan tuh selalu ada laporan transaksi, ini nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, top 10 gitulah. Saya sih nggak mikirin itu, saya mikirin komisinya terus terang. Jadi saya nggak mikirin mau top 1, top 2, top 3, and so on lah. Saya nggak mikirin itu. Tapi kemarin, jadi 3 hari yang lalu saya sempat kirim juga ke Nika ya, kata ya, saya top 1, nomor 1. Jadi saya tidak menyangka sama sekali, ini benar-benar karunia Tuhan yang sangat besar bagi saya. Saya ingat dari, saya terinspirasi dari bait Injil yang termasuk ini nyontek ya, karena saya nggak hafal semuanya, nanti takutnya ada yang keloncat. Dari Yakobus bab 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan memperoleh mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Itulah yang saya selalu pegang. Jadi saya menjadi kuat iman dan saya semangat kembali. Apakah pindah ke Jakarta, apakah pindah ke Banjarmasin atau ke Jakarta, tetap masih di Jakarta, itu Lika juga ngomong saya berdoa kepada Tuhan mana yang terbaik. Oke, thank you. Tuhan berkati, terima kasih. Terima kasih Pak Turi, luar biasa ya kesaksiannya. Nah, banyak dari kita mempunyai rencana yang muluk-muluk sesuai dengan akal pikiran kita. Tapi Tuhan berkata lain. Mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi kita percaya rancangan Tuhan selalu yang terbaik, bukan yang terjelek ya. Nah, kalau tadi Pak Turi sudah bersaksi begitu luar biasa ya, sedang dalam pergumulan, kita bantu dukung doa buat Pak Turi, semoga dia diberikan roh hikmat, apa yang terbaik bagi dia, keputusan apapun, mau di Jakarta, di Banjarmasin, yang penting roh kudusnya tetap menyala-nyala ya Pak ya. Nah, ada lagi yang mau kesaksian? Yuk, pasti masih banyak. Wow, Susi, ayo luar biasa. Susi diberkati Tuhan dengan luar biasa juga nih. Yuk. Ini kisahnya sebetulnya bulan Maret ya, 17 Maret yang lalu, saya dengar tuh dari kakak saya yang di Singapura. Dia bilangnya begini, itu anakmu mampu cucu itu kebanjiran gimana sih, bilang begitu kan. Nah, kadang-kadang memang suka heboh itu kakak saya ya. Terus saya tanya aja sama anak saya, nggak dijawab juga. Waduh, ini benar-benar banjir gitu. Ternyata memang banjir di daerah Semarang, di kota tempat anak mantu cucu saya tinggal. Nah, mereka sudah usahakan di sana. Nah, itu luar biasa banjirnya, bukan di rumah dia, jadi dari daerah mana-mana gitu mengalir airnya itu ke tempat dia semua. Di depan mereka tinggalnya di ruko ya. Nah, terus saya, aduh gimana ya Tuhan, saya bisanya hanya berdoa, saya puasain, terus saya minta Tuhan semoga tidak banjir, airnya tidak masuk, karena dia tuh usaha dia kosmetiknya banyak banget gitu ya, sampai di depan rumahnya itu sampai, karena pokoknya itu banyak banget deh, berantakan gitu. Jadi si cucu bilang, Omang, doain dong Omang, apa Omang kesini? Waduh, mana mungkin saya kesana, saya bilang banjir begitu. Ya Omang doain aja. Puji Tuhan, setelah 2 hari saya doain, itu airnya mulai surut, terus jadi aktivitasnya udah bisa lagi. Terus pompanya juga, kan mereka tuh dari pusatnya itu dari luar perumahan ya. Jadi anakku tinggalnya tuh dekat airport yang baru di Semarang. Ya benar-benar kekuatan doa itu luar biasa ya. Jadi mereka hanya 2 hari tidak aktivitas, pegawai-pegawainya juga udah bisa kerja kembali karena mereka tinggalnya di daerah-daerah yang banjir itu. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Sungguh dahsyat ya kerja Tuhan ya. Yang bagi kita mustahil, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Masih ada waktu. Ada yang ketiga yang mau bersaksi. Krisyanti udah senyum-senyum nih. Biasanya itu penuh dengan mujizat Tuhan. Ada yang mau masih bersaksi? Kita masih punya waktu? Ada? Iya, Linda. Ini guru line dance. No, itu dulu. It used to be. Selamat pagi semuanya. Sebenarnya ini cuma sedikit ya kesaksian saya mengenai sekarang ini kan lagi marak ya, banyak virus yang baru. Ya kan, semuanya kan bilangnya katanya DB. Ya kan, semua pada takut gitu kan. Dan itu salah satu, dan cucu saya yang kedua itu juga kena. Ya kan, pertama tuh badannya panas, terus tapi kalau kita periksa ke ini, kalau periksa ke lab itu bukan DB katanya. Kan kita bingung ya kan, tapi bisa 38, 39 panasnya, terus anaknya nggak mau makan, mual-mual, pokoknya gejalanya seperti DB, ya kan. Akhirnya bawa ke dokter juga bilang ini bukan DB. Tapi akhirnya karena anaknya lemes ya kita bawa ke rumah sakit gitu ya. Periksa di sana, diinfus, begitu diinfus lumayan sih. Udah segeran ya, udah mau makan. Terus anak saya nih diam-diamnya beli pencuang. Memang dulu pernah anak saya yang kecil itu pernah juga ngalamin DB dan berikut dengan tipes. Itu trombositnya udah sampai 16.000 aja. Anak saya yang laki-laki, jadi ada yang bilang pakai pencuang, ya kan. Akhirnya minum beberapa hari, terus mulai naik itu trombositnya. Jadi yang ini cucu saya juga, saya bilang beli pencuang aja. Pencuang, akhirnya beberapa hari lumayan naik, sampai sekarang dia sembuh. Ya puji Tuhan, itu cobaan teman ya. Memang anak saya yang jagain anaknya itu sempat sakit sampai di rumah. Capek kan nungguin anak-anak, udah gitu kurang tidur, ya tapi puji Tuhan sekarang semuanya cucu-cucu dan anak-anak sehat. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Kartini ya semuanya ya. Terima kasih Bu Linda, luar biasa ya. Tuhan kalau bekerja dalam perkara kecil apapun, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan hanya butuh kesetiaan dari kita ya. Nah, saya juga cuma sedikit menambahkan aja. Kemarin liburan ini saya banyak sekali diberikan berkat yang melimpah kepada Tuhan. Yang tidak pernah saya terpikirkan ya. Tuhan tuh beri jalan kemudahan. Yang kalau saya pikir-pikir, oh Tuhan, begitu Engkau sangat baik. Tuhan kalau sudah ngasih berkat, Tuhan kalau sudah mau menolong, tidak pernah setengah-setengah. Selalu sempurna adanya. Dan itulah Tuhan kita ya. Yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Bahwa Yesus Tuhan adalah Allah yang perkasa, Allah yang mampu melakukan apapun yang di mata kita tidak mungkin. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Siapa? Ya Tuhan, ya Tuhan, ya
maha besar. Tuhan maha kuasa, maha penyayang, penolong dan penyelamat kita. Yuk kita terus bernyanyi, terus bergembira, nyanyikan dengan penuh urapan Roh Kudus yang menyala-nyala ya. Sehingga si itu surga bisa berbahagia melihat anak-anaknya bernyanyi dengan semangat yang menyala-nyala. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya, amin. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Bukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, dengan nama di atas segala nama. Yang bernyanyi, kita bertepuk tangan. Haleluya, amin. Tuhan kita memang maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, dalam kuasa dan dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Wow, beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Yesus kita berkuasa untuk selama-lamanya, dulu, sekarang, dan sampai kapanpun. Ini saatnya kita mau menyiapkan hati kita. Kita tenangkan hati kita. Meskipun Roh Kudus yang ada di Bapak Ibu Saudara sekalian menyala-nyala dengan luar biasa, kita percaya Tuhan hadir, Tuhan melihat, dan Tuhan bergembira atas pujian anak-anaknya. Kita lupakan segala pergumulan permasalahan kita. Mungkin ada beberapa dari kita yang merasa putus asa. Cari kerjaan kok nggak dapet ya. Mungkin Tuhan, persediaan uang saya sudah tipis, tapi jawaban darimu kok belum ada. Jangan pernah kita berputus asa dan berputus harapan. Karena di dalam setiap kesetiaan kita, Tuhan melihat. Tuhan ingin membentuk karakter yang baik bagi anak-anaknya, sehingga dia kuat dan tabah dalam menghadapi apapun. Saat ini belum seberapa Bapak Ibu. Nanti ke depan menjelang akhir zaman, makin semakin dan semakin berat. Tapi kita percaya, kalau kita tetap bertahan dalam nama Yesus, Tuhan akan melindungi dan mendampingi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita barang sedikit pun. Mari kita buka hati kita, buka lebar-lebar. Biarkan api Roh Kudus memenuhi tubuh, jiwa, roh, pikiran kita. Biar Tuhan juga mengenyangkan dan membajak hati kita yang degil dan sombong dan keras. Sehingga firman yang akan ditaburkan lewat Pak Edi Raharja pada siang hari ini boleh tertanam di dalam tubuh dan hati, roh, pikiran kita, dan boleh menjadi rema bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kita, pikiran kita hanya kepadamu Yesus. Bersabdalah kepada kami Yesus. Bukalah hati kami Tuhan. Lembutkan hati kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan api Roh Kudus yang menyala-nyala, dan boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Masuklah ke dalam hati kami Tuhan Yesus. Hanya
memujimu, ku percayakan hidupku. Mari kita bangkit berdiri dan sembah nama Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang penulikan seluruh hidupku. Benar Tuhan, Kau yang peduli terhadap hidup kami. Walau lewati lepas, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Mari kita terus menyembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang penulikan seluruh hidupku. Walau lewati lepas, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Mari dengan segenap hati menyembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang penulikan seluruh hidupku. Walau lewati lepas, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Terus menyembah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, ya Allahku, Kau yang penulikan seluruh hidupku. Walau lewati lepas, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan kita. Yesus kekuatan hidupku. Mari kita sembah. Sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari kita terus sembah. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku puji, ku muliakan
namamu Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu, ku puji, ku muliakan namamu, ku puji, ku muliakan namamu. Kau yang saya anak-anakku yang terkasih dan kucintai, Engkau kuciptakan serupa segambar denganku, dan bagi kaum ibu, Engkau kuciptakan menjadi seorang penolong bagi suaminya. Engkau kuambil dari tulang rusuk suaminya dan diciptakan sebagai pendamping, sebagai istri yang baik, ibu yang baik, dan sebagai umat kesayangan Tuhan yang berharga. Jadilah kau menara doa bagi keluargamu. Jadilah kau teladan bagi anak cucu dan menantumu. Dan jadilah kau penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami merasakan lawatan-Mu ya Bapa. Tuhan, periksalah hati kami pribadi lepas subadi yang ada di sini. Kuduskan dan murnikan hati kami Tuhan, agar kami semakin berharga di hadapan-Mu. Agar kami semakin peka terhadap apa yang Kau inginkan, bukan yang kami inginkan Tuhan. Jadikan kami pelaku firman yang menyenangkan hati-Mu. Ini saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kau telah kirimkan anak-Mu yang terkasih Bapak Edi Rahagia ke tempat ini. Kuduskan dan urapilah dia dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang dia sampaikan pada siang hari ini semuanya berasal daripada-Mu. Dan kami percaya setiap firman yang Kau sampaikan kepada kami tidak akan terbuang dengan sia-sia, tapi boleh masuk dan menetap dalam tubuh, jiwa, roh, pikiran kami, dan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Bajaklah kami Tuhan, bajaklah kami. Amin. Silakan duduk. Silakan. Selamat siang, ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasih Tuhan, apa kabar? Luar biasa ya, Tuhan kita luar biasa. Pertama-tama kita masih dalam minggu Paskah yang keempat. Saya mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Kristus telah bangkit, haleluya. Saya juga mengucapkan selamat Hari Kartini kepada ibu-ibu yang cantik yang sudah pakai kebaya istimewa. Ya. Selamat Hari Kartini untuk ibu-ibu. Ya. Baik, tema kita pada pagi hari ini adalah menjadi wanita yang bijak, penolong dan tiang doa bagi keluarga. Ya. Ketika saya mendapatkan tema ini dari
Ibu Gina, saya berpikir menjadi wanita bijak kok yang bicara seorang pria gitu ya. Apa nggak salah gitu ya, Ibu Gina minta saya bicara tentang menjadi wanita bijak. Akhirnya saya telepon sahabat saya, dia pembicara ya di camp Berkat, wanita berhikmat Katolik di Surabaya. Lalu dia bilang sama saya, oh di camp juga ada kok Pak pembicaranya pria, ya satu sesi. Di situ diharapkan prianya memberikan apa sih harapan-harapannya gitu ya terhadap wanita. Jadi saya pikir ya udahlah, saya coba, ya saya bawakan dalam doa dan saya mendapatkan materi ini. Baik, saya akan mengajak kita semua membuka dari kitab Amsal. Amsal bab 31. Ada teksnya, kalau nggak ada silahkan buka di HP sucinya. Ya. Amsal bab 31 ayat 10 sampai 31. Satu perikop itu agak panjang, kita membaca dengan cepat saja. Saya akan membaca ayat 10, Ibu Bapak kalau punya bisa baca ayat 11 dan yang ganjil. Judulnya, saya pakai kitab suci terjemahan baru yang kedua. Ya, jadi kadang-kadang kalimatnya nggak sama, tapi nggak apa-apa. Judulnya, pujian untuk istri yang cakap. Ya. Ayat ke-10, istri yang cakap, siapa yang dapat menemukannya? Ia jauh lebih berharga daripada permata. Ayat 11. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia seperti kapal saudagar dari jauh yang mendatangkan makanannya. Ia memberi ladang sesudah mempertimbangkannya, dan dari hasil tangannya ia membuka kebun anggur. Ia tahu bahwa usahanya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia membuat permadani bagi dirinya, linen halus dan kain ungu pakaiannya. Ia membuat pakaian dari linen dan menjualnya. Ia menyediakan ikat pinggang kepada pedagang. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Ajaran kasih setia ada di lidahnya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Suaminya pun memuji dia. Kemolekan itu menipu dan kecantikan sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah menjadi wanita yang bijak. Ya, seperti apa wanita yang bijak? Ya, wanita yang bijak, wanita yang bijak itu adalah wanita yang dapat mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, seringkali wanita, terutama kita yang sudah hidup di zaman modern, lebih menonjolkan emansipasi
wanita, ya. Salah atau tidak? Tidak salah, ya, tidak salah. Namun, meskipun ada emansipasi wanita, sebagai wanita yang bijak, kita tetap mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, masalahnya adalah seringkali kebenaran firman Tuhan itu bertentangan dengan nilai-nilai dunia. Ya. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita saling mengasihi, ya, saling mengampuni, ya. Ketika suaminya berbuat salah, istri harus mengampuni. Bahkan firman Tuhan katakan berapa kali mengampuni? 70 kali 7 kali. Artinya tidak terhingga. Ya. Tapi wanita modern akan berpikir, enak aja kalau diampunin terus, lama-lama dia ngelunjak. Ya. Lama-lama kepala gue yang diinjak. Maka dia mulai membalas. Ya. Ketika suaminya memarahi, dia balik marah, ya. Suaminya ngomel, dia lebih ngomel lagi. Ya. Suaminya pulang mabuk-mabukan, nggak bisa maju, ya. Ya, Alvin bisa tolong slide-nya nggak maju? Ya, seringkali cara hidup dunia seperti itu, ya, membalas, ya. Kalau suaminya ngomel, dia ngomel lebih hebat lagi, ya. Suaminya pulang mabuk-mabukan, besok-besok gue juga mabuk-mabukan, ya. Nah, apa akibatnya kalau keluarga atau rumah tangga seperti itu, ya? Cara hidup dunia modern yang semakin bebas itu membuat hidup manusia menderita. Siapa yang menderita? Ketika wanita membalas, ya, atau menjalankan kehidupannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya, saling membalas, saling menyakiti, ya. Akibatnya yang menderita adalah keluarga, ya. Bukan hanya suaminya, bukan hanya istrinya sendiri, tetapi juga anak-anaknya, ya. Ada banyak anak-anak yang mengalami broken home, ya, akhirnya melarikan diri kepada narkoba, kepada seks bebas meskipun usianya belum cukup, pergaulan yang tidak sehat. Karena apa? Karena orang tua yang saling membalas, ya, saling perang di rumah, lalu dia nggak tahu kemana harus curhat, ya. Ada banyak remaja-remaja yang akhirnya curhat kepada sesama temannya, lalu mendapatkan bimbingan bukan yang benar, tetapi akhirnya mereka jatuh kepada pergaulan yang bebas, ya. Maka hidupnya menjadi menderita, ya. Selanjutnya kita baca, ya, kita baca bersama Amsal 12 ayat yang keempat, ya, 3, 2, 1. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya, ya. Dikatakan oleh penulis Amsal ini. Siapa penulis kitab Amsal? Ada yang tahu? Siapa penulis kitab Amsal? Raja Salomo, ya. Raja Salomo. Yang menulis Amsal adalah Raja Salomo. Siapa Raja Salomo? Raja yang penuh dengan hikmat dari Tuhan, ya. Dia adalah raja yang paling pandai, paling kaya, raja yang paling kaya yang pernah ada di dunia. Dia membangun bait Allah dengan begitu megah, tapi dia juga punya cacat, ya. Apa cacatnya? Dia punya istri berapa banyak? Ya, konon nggak pernah ada yang mendata sih nama istrinya. Konon istrinya ada 700, selirnya ada 300, jadi total 1000, ya. Nah, dia udah bergaul dengan begitu banyak wanita, maka Salomo bisa menuliskan kitab Amsal ini, ya. Dia mengatakan istri yang cakap adalah mahkota bagi suaminya, ya. Istri yang cakap atau istri yang bijak itu merupakan kebanggaan bagi suaminya, ya. Suami merasa bangga kalau istrinya adalah istri yang pandai mengurus rumah tangga, pandai mengurus anak-anak, ya. Menjadi kebanggaan, ya. Tetapi sebaliknya, istri yang mengikuti cara-cara hidup dunia tadi, ya,
seringkali membuat malu. Nah, apalagi kalau sampai mabuk-mabukan dan sebagainya ya. Adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Demikian juga dalam Amsal 14 ayat 1. Ya, kita baca bersama Amsal 14 ayat 1 yang bagian kedua. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Perempuan yang bijak dikatakan mendirikan rumahnya. Ya. Perempuan yang bijak, dia pandai untuk menata rumah tangganya agar menjadi kokoh. Nanti kita akan melihat di slide-slide selanjutnya. Tetapi yang bodoh dikatakan meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Tanpa sadar, perempuan yang bodoh mengakibatkan rumah tangganya menjadi hancur. Ya. Karena mengikuti emosi, ya, mengikuti perasaan, merasa terintimidasi dan sebagainya, nggak tahan, akhirnya minta cerai. Ya. Tidak sedikit perceraian yang terjadi. Ya. Konon menurut data, Kelapa Gading memegang rekor terbanyak katanya. Semoga tidak benar ya. Baik. Selanjutnya, wanita yang bijak dikatakan, wanita yang bijak menyediakan banyak waktu sendirian dengan Tuhan Yesus untuk bersekutu dengannya dalam firman-Nya sehingga menjadi semakin serupa dengan Yesus, ya, semakin serupa dengannya. Jadi wanita yang bijak menyediakan waktu sendirian, ya, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya, seperti ibu-ibu yang ada di ruangan ini, ya. Ini adalah wanita-wanita yang bijak, ya, karena setiap Selasa mendengarkan firman Tuhan, ya. Coba dong colek sebelah kiri kanannya. Anda wanita yang bijak, ya. Anda wanita yang bijak, ya. Karena apa? Karena dikatakan bersekutu dengannya sehingga semakin lama menjadi seperti Kristus. Ya. Seperti apa kehidupan Kristus? Ya. Kristus mengasihi, Kristus mengampuni, Kristus juga datang ke dunia untuk melayani. Meskipun manusia yang dikasihnya itu akhirnya mengkhianatinya, Yesus tetap mengasihi mereka. Ya. Yesus mengasihi mereka bahkan sampai sehabis-habisnya, sampai wafat di atas kayu salib. Dengan kata lain, Yesus mengasihi murid-muridnya, Yesus mengasihi umat manusia ciptaan Bapaknya dengan pengorbanan. Ya, dengan pengorbanan. Nah, ibu-ibu yang bijaksana, ya, yang menggumuli firman Tuhan setiap hari, ya, tentu juga mampu mengasihi keluarganya dengan cara seperti Yesus mengasihi, yaitu dengan berkorban. Ya. Ada banyak pasti pengorbanan dari seorang ibu, ya, seorang wanita, ya. Bangun pagi, menyiapkan makanan dan sebagainya, udah masak yang enak, tapi nggak dapat ujian, malah celaan gitu ya. Ada banyak pengorbanan perasaan, ya, pengorbanan tenaga, ya, bahkan pengorbanan harga diri, ya. Udah tadi, ya udah melayani dengan berusaha sebaik-baiknya, tapi yang didapat adalah penghinaan. Nah, itulah wanita yang bijak, ya, meskipun mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan, namun dia tetap berusaha untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Lalu kita melihat peran wanita, ya, menurut kodratnya. Tadi Ibu Herlina juga sudah sempat sampaikan, ya. Dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Aku akan menjadikan penodong baginya yang sepadan dengan dia. Wanita diciptakan untuk menjadi penolong, bukan penodong. Tadi saya salah baca. Jadi penuh dengan perjuangan. Maka wanita dikatakan dijadikan oleh Allah sebagai penolong. Ya. Wanita adalah penolong, bukan penodong. Dan juga bukan rongrong. Wanita sebagai penodong itu seperti apa? Seperti ini. Ya, setiap akhir bulan ketika
Ketika suaminya pulang, yang ditanya apa? Pak, udah transfer belum? Pak, kartu kredit udah jatuh tempo. Nah, coba baca ini. Suami singkatan dari semua uang adalah milik istri. Ya, Anda setuju? Bapak-bapaknya setuju nggak? Nggak setuju. Ya. Ini kalau istri adalah penolong. Tapi dikatakan wanita adalah penolong, bukan penodong dan bukan perongrong. Ya. Ada juga wanita yang dijadikan Tuhan ya sebagai penolong seharusnya, tapi justru dia menjadi perongrong. Ya. Seperti apa? Ya. Di Kelapa Gading saya percaya nggak ada. Ya. Ini saya dengar cerita di luar kota, gitu ya. Suatu hari suami istri, istrinya bilang sama suaminya, kapan sih kita mau ganti mobil gitu ya? Mobil kita kan udah tua, ya. Lihat tuh tetangga kita yang sebelah kiri. Mobilnya sekarang udah baru loh, apalagi yang sebelah kiri lagi tuh satunya. Mobilnya sekarang udah 2 loh, katanya. Lalu apa jawab suaminya? Ya? Suaminya ini penuh hikmat, ya. Dia katakan kepada istrinya, Mami jangan lihat ke kiri terus dong, Mi. Sekali-sekali lihat ke sebelah kanan. Lalu istrinya tanya, emang di sebelah kanan ada apa, Pi? Lihat tuh sebelah kanan kita. Sekarang istrinya udah 2 loh, Mi. Lalu, apalagi, istrinya udah baru, apalagi yang sebelah kanannya ya. Sekarang istrinya udah 2. Nah, Papi kapan nih, gitu ya. Tadi istrinya juga tanya, kita kapan, Pi, ganti mobil, ya. Istri suaminya juga tanya, Papi kapan, gitu ya. Nah, itu cuma joke, ya. Jadi wanita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi penolong, ya bukan penodong atau perongrong. Selanjutnya, ya, wanita harus membawa hatinya Allah saat menolong, ya, sehingga yang ditolong dapat juga merasakan kasih Allah. Ya, bukan ketika menolong, ya sambil ngedumel, ya, sambil ngomel. Nanti yang dirasakan oleh suaminya seenak apapun makanannya, tapi kalau masaknya pakai ngomel-ngomel, pakai keluhan, suaminya nggak akan merasakan apa-apa. Ya. Sebaliknya, ketika sang istri menolong suaminya, memasakkan suami, ya, membersihkan rumah dengan sukacita, ya, dengan membawa kasih Allah, maka suami pulang bisa merasakan. Ya. Saya punya sharing ya, sebetulnya juga rahasia pria gitu ya. Ini cerita sebelum saya bertobat, Ada seorang teman pria, dia sales juga, ya. Dia katakan, dia cerita nih dengan saya, curhat lah. Dia katakan, waktu itu dia pulang malam, karena pulang kantor dia nggak langsung pulang, tapi dia pergi ke panti pijat. Gitu. Pulang ke rumah udah malam, dia pikir suami istrinya akan ngomelin dia, akan marahin dia, nanya segala macam. Tapi ternyata istrinya menyambut dia dengan senyuman. Lalu istrinya mengatakan, Mami udah sediakan air panas. Waktu itu belum ada water heater ya. Mami udah sediakan air panas kalau Papi mau mandi. Sambil mandi, suaminya mengatakan, saya meneteskan air mata. Ya, sambil mandi, ya, merasakan kebaikan istrinya. Karena dia tidak ngomel, tapi justru dia melayani suaminya dengan kasih Tuhan. Sehingga suaminya dapat merasakan dan sambil mandi dia meneteskan air mata dan dia janji dalam hati dia nggak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Jadi itulah peran istri, ya, peran wanita yang menolong dengan membawa kasih Allah. Lalu kita baca, ya, wanita yang bijak itu seperti kapal-kapal saudagar. Ya, kita baca bersama Amsal 31 14-15. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya.
dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Wanita ya, menjadi ibu, menjadi istri itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Ya. Kenapa demikian? Karena wanita, ya seorang istri itu bangun, dikatakan masih malam artinya masih gelap. Masih gelap, masih subuh, seorang istri udah bangun. Menyiapkan makanan untuk istri dan anak, untuk suami dan anak-anaknya, untuk seisi rumahnya. Lalu membagi tugas kepada pelayan-pelayan. Ya, saya percaya ibu-ibu yang ada di sini juga sama ya. Setiap pagi bangun pagi-pagi udah menyediakan sarapan untuk suami, untuk anak-anaknya pergi sekolah dan sebagainya. Nah itulah peran mulia dari seorang istri. Dari pagi-pagi gelap sampai mau tidur lagi, dia nggak berhenti untuk melayani keluarganya. Ya. Selain itu, kalau kita baca tadi di kitab Amsal, ya, wanita yang cakap juga, dia juga membantu penghasilan suaminya. Ya, apalagi di zaman seperti sekarang ini, ya, banyak suami istri yang harus bekerja, ya, sehingga tadi dikatakan dia memintal linen, ya, membuat pakaian lalu dijual kepada pedagang. Ya. Wanita zaman sekarang juga tidak sedikit yang terpaksa harus menambah penghasilan suaminya. Ya. Bahkan tidak sedikit perempuan yang penghasilannya jauh lebih besar daripada suaminya. Ya. Namun seberapa besar pun penghasilan Anda, ya, Anda harus tetap tunduk kepada suami. Ya. Ada pepatah mengatakan di balik seorang pria yang sukses selalu ada seorang wanita yang tangguh di baliknya. Ya, Anda setuju? Setuju ya? Ini gambar siapa? Bill dan Hillary Clinton. Ya. Suatu ketika mereka berdua pergi ke sebuah pom bensin. Ya. Lalu mereka dilayani oleh seorang pria. Ya. Lalu pria itu ngobrol begitu akrab sama Hillary, gitu ya. Akhirnya si Bill tanya, itu siapa? Cowok itu siapa? Lalu Hillary mengatakan, oh itu mantan boyfriend saya. Lalu Bill Clinton ngakak, duduk ketawa. Wah, untung kamu menikah dengan saya. Ya, kalau enggak, kamu menjadi istri seorang penjaga pom bensin. Apa jawab Hillary? Bill, nanti dulu. Kalau aku menikah sama dia, bukan kamu yang jadi presiden, tapi dia yang jadi presiden. Jangan salah, kata Hillary. Ya. Hati-hati ya, dalam memberikan penilaian. Ya, karena di balik kesuksesan seorang pria ada seorang istri yang lalu menolongnya. Ya. Maka kitab Amsal juga mengatakan, kita baca bersama, Amsal 31 ayat 10. Ya, 3, 2, 1. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ya. Istri yang cakap artinya cakap bukan cantik, tapi cakap dalam mengurus rumah tangga, ya, dalam melayani keluarganya. Dikatakan lebih berharga daripada permata. Ya. Lalu ayat 30-nya dikatakan kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan itu dipuji-puji. Ya. Jadi ibu-ibu ya, boleh dandan, ya, cantik itu wajib hukumnya. Tapi jangan lupa tetap berdoa, ya, tetap menjalin relasi yang intim dengan Tuhan, mempunyai hati yang takut akan Tuhan, ya, taat kepada firman Tuhan. Ya. Saya bersyukur punya istri yang sudah saya nikahi selama 42 tahun. Ya. Itu gambar istri saya waktu masih muda. Ya. Ketika kami pacaran, ya, yang ada di benak saya mau menikahi dia karena apa? Karena istri saya cantik. Yang pertama karena cantik. Bahkan bukan cuma cantik, tapi cantik banget. Cantik, ya.
Banyak pria-pria lain juga yang ngincer dia, ya. Tapi saya dengan PD-nya mendekati dia dan akhirnya saya menjadi pemenang. Meskipun modalnya waktu itu mobil VW butut, ya. Sedangkan dia dari keluarga yang cukup berada. Nah setelah menikah, ya, ternyata dia bukan cuma cantik, tapi istri saya juga adalah wanita yang pandai mengurus rumah tangga. Ya. Meskipun dia dari keluarga yang cukup berada, tapi dia tidak segan-segan untuk membersihkan rumah, merawat anak-anak sendiri, ya, sejak kecil, sejak bayi, ya, anak saya pertama dan kedua nggak pakai suster, ditangani sendiri oleh istri saya, pakai ASI sampai usia 2 tahun, sehingga anak-anak saya menjadi anak-anak yang sehat, yang cerdas. Ada banyak hal yang membanggakan. Dia nggak pernah menuntut, ya, jadi bukan penodong. Nggak pernah. Kami menikah sudah 42 tahun, nggak pernah dia menuntut, minta dibeliin ini, minta dibeliin itu. Ya, kalau saya beli, ya dia terima. Tapi nggak pernah menuntut. Dan satu hal lagi yang buat saya sungguh diberkati punya istri seperti ini. Dia adalah wanita yang tunduk kepada suaminya, ya. Karena dia selalu dinasehati oleh mamanya, ya. Dia berasal dari keluarga Katolik, ya, sejak omanya dia udah Katolik. Jadi mamanya selalu ingatkan, di dalam keluarga tidak boleh ada 2 kapten, kata mamanya. Sehingga Inga selalu tunduk, ya, kepada apapun keputusan saya. Ya. Dia menurut apa yang menjadi keputusan suaminya. Nggak pernah nggak pernah argue, nggak pernah menolak apapun yang menjadi keputusan saya. Karena mamanya mengajarkan dari dalam sebuah kapal nggak boleh ada 2 kapten. Ya, itulah yang membuat pernikahan kami bertahan hingga saat ini. Ya. Semoga Tuhan izinkan terus memberkati sampai tahun-tahun seterusnya. Baik, ya sekarang ini kami sudah dikaruniai Tuhan 3 anak, 3 menantu dan 4 orang cucu. Ya, puji Tuhan. Baik, kita lanjut sekarang. Jadi istri itu dikatakan istri adalah penolong, ya. Istri adalah penolong. Istri bukanlah kepala. Ya, bahkan dikatakan kalau kita baca di dalam Efesus bab 5, ya. Efesus bab 5 mulai ayat 21, ya, saya bacakan. Istri, ya, tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagai seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi memelihara dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Lalu di ayat ke-33, bagaimanapun juga bagi kamu, masing-masing berlaku. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya. Dikatakan istri harus tunduk kepada suami. Ya. Ini biasanya ayat yang paling dibenci oleh kaum wanita, ya, apalagi udah emansipasi. Kok enak banget gitu ya, istri harus tunduk kepada suami. Ya. Ibu-ibu kalau diberikan ayat ini oleh suaminya, ya,
bacanya jangan berhenti di ayat 23. Ya, makanya tadi saya bacanya semua sampai satu perikop. Ya, baca juga di ayat selanjutnya. Ya, dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ya, dan telah menyerahkan dirinya. Jadi istri tunduk kepada suami jika suaminya juga mengasihi istrinya. Ya. Istri tunduk kepada suami karena suaminya mengasihi dirinya. Ya. Maka dia mau untuk menghormati suaminya. Ya. Maka di ayat ke-33 tadi dikatakan, di ayat ke-33, bagaimanapun juga, ya, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Ya. Para suami, ya, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Ya, di sini ada berapa bapak? Ya. Bapak-bapak, ya, saya mau tanya, ya, Anda mau istri Anda itu jadi malaikat atau setan di rumah? Anda mau istri Anda jadi malaikat atau setan? Jadi malaikat, ya. Malaikat itu tempatnya di mana, Pak? Ada di surga, ya. Jadi kalau mau istri Anda jadi malaikat, berarti kita harus menjadikan rumah kita sebagai surga, ya. Sama ibu-ibu juga mau jadikan suaminya setan atau malaikat. Malaikat, ya. Malaikat ada di mana? Ada di surga. Ya, maka kita harus jadikan rumah kita sebagai surga. Ya. Keluargaku adalah surgaku. Kalau rumah kita, rumah tangga kita sudah menjadi surga, pasti penghuninya adalah para malaikat. Ya. Maka harus hati-hati. Setiap hari kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Supaya surga itu betul-betul datang di dalam keluarga kita. Tapi masalahnya, hati kita ini belum bisa menerima. Ya. Hati kita masih dikuasai oleh kedagingan kita. Ya. Kita belum bisa menjadikan Tuhan sebagai ya Tuhan. Ya. Sehingga kita belum bisa menjadikan belum bisa menjadikan pasangan kita sebagai malaikat. Ya. Tadi juga dikatakan, lalu istri hendaklah menghormati suaminya. Ya. Bagaimana istri menghormati suaminya? Ya. Tidak sedikit ya saya jumpai wanita ketika dia berkumpul gitu ya dengan sesama wanita, dia keceplosan atau kebablasan, kadang-kadang membicarakan tentang kekurangan suaminya. Ya. Dia cerita sama teman-temannya, oh laki gue mah baik orangnya, cuma sayangnya dompetnya tebalnya sama kartu kredit, sama kartu nama. Dompetnya tebalnya sama kartu nama. Artinya dia mengatakan suaminya kere, ya, bokek. Nah itu artinya dia tidak menghormati suaminya. Nah kadang-kadang mengapa wanita suka cerita ya tentang ya dia nggak bisa nahan diri untuk tidak menceritakan ya karena ya dikatakan Tuhan menciptakan perbedaan antara pria dan wanita ya. Nah perbedaan ini bukan untuk menyebabkan perpecahan tetapi untuk saling melengkapi ya. Survei mengatakan ya dikatakan katanya saya juga nggak tahu betul atau tidak katanya pikiran pria ya otak pria itu berkotak-kotak ya jadi terpilah-pilah makanya pria itu bisa memilah-milah mana yang perlu dikatakan mana yang tidak perlu dikatakan tapi wanita pikirannya itu nggak ada batasan ya jadi nggak ada pengkotak-kotakan maka dia nggak bisa membatasi bicaranya ya kadang-kadang kalau saya lagi ngomong sama istri saya lagi ngomongin tentang anak misalnya tapi bisa-bisa tiba-tiba dia ngomong tentang keluarga kami yang jauh di luar kota gitu ya lalu saya tanya ini lagi ngomongin siapa nih jadi harus ada ditanya dulu ini lagi ngomongin yang mana gitu ya kadang-kadang dia nggak bisa milah-milah ya lalu perbedaan yang lain ya dikatakan juga karena itu perempuan itu
membutuhkan untuk ngomong itu minimal 20.000 kata sehari. Sedangkan pria hanya cukup 7.000 kata. Ya. Maka suami-suami jangan heran kalau banyak wanita yang nggak senang bicara. Ya. Ya seharusnya yang banyak menjadi pewarta jadi wanita ya Bu Herlina ya. Lalu perbedaan yang lain, ya, dikatakan pria lebih banyak pakai logika, sedangkan wanita lebih banyak pakai perasaan. Ya. Nah, tadi pria itu bisa memilah-milah. Sebagai contoh, kalau saya pergi ke mall, gitu ya, mau beli kaos kaki, apa yang saya lakukan? Biasanya saya pergi ke department store, saya perginya ke bagian pria, ya. Saya pergi cari kaos kaki, selesai bayar, selesai pulang gitu ya. Tapi kalau wanita, ya, misalnya dia mau beli sepatu, ya, pergi ke toko sepatu, ya, mau beli sepatu, lalu di situ ngelihat sendal, ya, bagus, itu lucu, gitu ya. Akhirnya dia lihat harganya, dia lihat merek lain, dia banding-bandingkan. Itu wanita, ya, sehingga nggak cukup pergi ke mall itu 2-3 jam. Karena proses, ya, ketika dia melihat itu, membanding-bandingkan harga, lihat model-modelnya, itu adalah kenikmatan dia. Jadi enggak seperti pria yang to the point. Bahkan di sini kan yang datang udah di atas 21. Ya. Alvin udah di atas 21 tahun kan. Bahkan juga dalam hal masalah seks, gitu ya. Pria kalau yang ngomong namanya seks langsung to the point gitu ya. Yang ada dalam benaknya ya mau berhubungan seks ya berhubungan gitu. Tapi wanita seringkali bukan itu tujuan utamanya, tetapi dia lebih banyak kepada kebersamaannya. Maka orang Amerika itu mengatakan hubungan seks sebagai make love, ya. Make love, ya. Mereka ya memang bercumbu gitu, bukan to the point, ya. Nah, ibu-ibu, kaum wanita harus menolong suaminya, ya, menolong suaminya supaya juga ngerti, ya, bahwa wanita bukan itu tujuan utamanya, tetapi make love, ya. Betul nggak sih ibu-ibu? Malu-malu semuanya, ya. Oke, jadi itu wanita harus bisa menolong suaminya. Lalu dalam kita kembali ke kitab Kejadian, sekali lagi Bu Herlina juga udah menyampaikan ini tadi, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya lah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Peran wanita juga sebagai rusuk. Apa fungsi tulang rusuk? Fungsi tulang rusuk adalah untuk melindungi organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, melindungi jantung kita, melindungi paru-paru kita. Nah, peran wanita juga adalah sebagai pelindung, ya, sebagai pelindung keluarganya. Ya. Ya, wanita juga berperan untuk melindungi keluarganya, ya, melindungi suaminya. Ya. Hati-hati ibu-ibu yang suaminya pergi kantor dari pagi pulang malam, ya, hati-hati, ya, karena banyak godaan, ya. Apalagi kalau suaminya itu ganteng, ya, banyak duit, dompetnya tebal, banyak yang ngincer, hati-hati. Maka Anda harus melindunginya, ya, cepat aja. Nah, suami yang didukung oleh istri yang cakap, yang dekat dan takut akan Tuhan, maka akan selalu ada damai sejahtera dalam keluarganya. Ya. Ibu-ibu juga harus berusaha untuk mengajak keluarganya berdoa bersama. Nah, survei juga membuktikan keluarga yang sering berdoa bersama, tingkat perceraiannya akan sangat rendah, ya, karena istri mendukung, ya, suaminya, mendukung karirnya, ya, supaya dijauhkan dari godaan atau gangguan dan sebagainya. Maka penting untuk istri mendoakan, ya. Kemudian istri yang bijak juga mengajarkan keluarganya dengan memberi teladan untuk selalu berbuat baik dan tidak berbuat jahat, ya. Istri yang bijak ya memberikan teladan bagaimana dia berbuat kasih, ya,
seperti tema APP kita, ya, bagaimana menunjukkan solidaritas. Tadi di dalam bacaan Amsal 31 juga disebutkan, ya, dia memberikan tangannya, ya, untuk orang yang miskin, ya, dia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Jadi ada solidaritas, ada subsidiaritas seperti tema APP kita. Nah, di dalam keluarga, istri yang memberi teladan, ya, untuk berbuat baik kepada orang lain, dan ini akan memberikan kesan seumur hidup dalam diri si anak, ya. Lalu kecakapan seorang istri menjadi peran penting dalam keluarga. Istri itu ibarat tiang doa, ya. Sehebat-hebatnya sebuah rumah dibangun, ya, kalau tiangnya tidak kokoh, maka rumah itu akan mudah rubuh, ya. Maka demikian juga halnya di dalam keluarga. Istri perlu untuk menjadi tiang doa, mendoakan keluarganya, mendoakan istri, mendoakan suami dan anak-anaknya, ya. Dan kekuatan doa seorang wanita, kekuatan doa seorang ibu, ya. Dikatakan doa seorang ibu adalah doa yang paling ampuh di antara semua doa. Dan saya juga sudah menyaksikan, ya, ada banyak orang-orang yang sukses, ya, itu karena ibunya adalah seorang pendoa, ya. Saya punya teman ibunya dulu, ya, mereka dari keluarga sederhana, tapi saya tahu ibunya itu adalah pendoa, ya. Kemarin ini juga melayap seorang ibu, lalu ada yang sharing, ibu itu dulunya adalah cuma jualan gado-gado, tapi sekarang anaknya menjadi pengusaha yang sangat sukses, ya, bukan cuma satu anak, tapi anak-anaknya. Jadi peran seorang ibu, doa seorang ibu itu sungguh luar biasa, ya. Doa membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa membuat suami yang tadinya brengsek menjadi suami yang benar, ya. Contoh yang ngomong di depan Bapak Ibu sekalian, ya. Doa juga dapat mengubah banyak hal, ya. Doa dapat mengubah banyak hal, ya. Doa dapat mengubah hati suami yang keras. Doa dapat mengubah, ya, anak-anak yang nakal menjadi anak-anak yang baik, ya. Dalam kitab suci kita melihat ada seorang wanita bernama Santa Monica, ya. Santa Monica punya suami yang sangat galak, ya, sangat keras. Demikian juga mertuanya, ya, suaminya bernama Patricius. Demikian juga dengan mertuanya. Tapi Monica tetap mendoakan mereka, terus mendoakan mereka, sampai akhirnya Patricius bertobat, menerima Yesus, ya. Setelah suaminya bertobat, ya, anaknya yang bernama Agustinus, ya, Agustinus sebetulnya sudah dibaptis, sudah menjadi seorang Kristiani, tapi dia bergaul dengan, ya, dalam pergaulan yang salah. Dia menikah, bukan menikah. Dia mempunyai anak di luar nikah. Ya. Lalu akhirnya Agustinus ini pergi meninggalkan kampung halamannya, pergi ke Italia. Dia pergi ke Milan, ya. Tapi di situ dia berjumpa dengan Uskup Ambrosius, ya. Ketika Monica tahu bahwa anaknya itu pindah ke Italia, ibunya menyusulnya. Lalu dia sempat konsultasi dengan uskup. Akhirnya uskup katakan, kamu terus doakan dia. Akhirnya Monica terus mendoakan Agustinus selama berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun Santa Monica mendoakan Agustinus, ya, sampai akhirnya Agustinus berubah hidupnya, ya. Agustinus kemudian menjadi seorang teolog dan menjadi seorang santo yang paling dikenal dalam sejarah gereja, ya. Kalau bicara tentang Allah Tritunggal, kita selalu merefer kepada Agustinus, ya. Maka sebagai kesimpulan, ya, istri yang bijak menurut kitab suci adalah istri sebagai penolong sekaligus partner dari suami dalam keluarga. Istri yang benar-benar mengandalkan Tuhan sekaligus bisa membantu suami untuk lebih baik dalam banyak hal, serta mampu mengatur rumah tangga dengan baik bersama suami dan dapat diandalkan dalam suka dan duka, ya. Saya menutup renungan siang ini dengan sebuah film, ya. Bisa ditayangkan filmnya The War Room, ya. Bapak Ibu ada yang pernah menonton The War Room? Ya.
War Room ini menceritakan seorang wanita, ya, agen properti. Akhirnya suatu hari dia pergi mau menjualkan rumah seorang nenek tua, ya. Tapi nenek tua ini itu adalah pendoa, ya, kepada si wanita ini tentang kehidupan doanya. Ya. Nah, wanita itu kadang dia katakan, ya saya seperti orang pada umumnya lah. Kadang-kadang saya doa, kadang-kadang saya nggak doa. Ya. Hidup rohani saya suam-suam kuku, gitu ya. Lalu suatu hari dia sediakan kopi. Waktu ngomong-ngomong, ya, dia tanya tentang suaminya. Si wanita tua ini menyediakan kopi. Tapi dia bikin kopinya itu bukan kopi panas, bukan kopi dingin, tapi suam-suam kuku. Gimana rasa kopinya? Gak enak. Maka dia bilang, ya, hidup rohani kamu juga nggak boleh suam kuku. Ya. Lalu ternyata betul suaminya itu karena kesibukan, ya, suaminya bekerja di perusahaan farmasi, sukses, kecantol sama orang kantornya, sehingga mulai melupakan keluarganya, melupakan istri dan anaknya. Nah, si nenek tua ini mengatakan, kamu nggak boleh menyerah, ya, kamu harus berdoa, ya, untuk keluargamu. Dia kasih lihat ruangan doanya, semua ditempel, ya, dengan permohonan. Akhirnya si wanita yang sales untuk perumahan ini mengikuti. Rumahnya satu ruangan dia dijadikan sebagai ruang peperangan doa. Ya. Dia tempelin bahwa dia ingin memenangkan suaminya, supaya suaminya kembali lagi kepada keluarganya. Dan itu dia terus doakan. Ya. Kita akan melihat cuplikannya. Ya. What did you say your husband did for a living? Well, we actually haven't talked about that, but he's a sales rep for Brightwell Pharmaceuticals. And where did you say you attended church? Well, we occasionally attend Riverdale Community. So you would say you know the Lord? Yes, I would say I know the Lord. You think the Lord is okay with this asking price? And you have children? Miss Clara, my husband Tony and I have been married for 16 years. We have one daughter, her name is Danielle, and she's 10. She enjoys pop music and ice cream and jumping rope. Oh, well, that's good to know. Now, you say you attend church occasionally. Is that because your pastor only preaches occasionally? Miss Clara, I really would like to help you sell your house. That's why I'm here. As far as my faith is concerned, I believe in God just like most people. He's very important to me. Well, let me get our coffee. So if I asked you what your prayer life was like, would you say that it was hot or cold? I don't know that I would say it's hot. I mean, we're like most people. We have full schedules. We work. But I would consider myself a spiritual person. I'm not hot, but I'm not cold either. Just, somewhere in the middle. Here you go. I've got cream or sugar if you need. Oh, no, thank you. I like it black. Miss Clara, you like your coffee room temperature? No, baby, mine's hot. Kita tidak boleh suam-suam kuku. Ya. Kita harus selalu berdoa dan jangan mau menyerah. Ketika Anda punya masalah, ya, datanglah kepada Tuhan. Ya. Sebagai wanita, Anda adalah yang doa bagi keluarga Anda. Ya. Maka ajaklah juga wanita-wanita yang lain untuk juga berdoa, baik doa pribadi maupun doa bersama. Ya. Biarlah setiap Selasa kita boleh melihat ruangan ini dipenuhi dengan para wanita-wanita bijaksana. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Engkau mengingatkan kami sebagai wanita. Kami adalah penolong, ya, dan juga tiang doa bagi keluarga kami. Bapa yang Maha Baik, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menarik kami untuk selalu datang kepada-Mu, berdoa agar kami sungguh-sungguh mengalami kasih-Mu. Juga orang-orang yang kami kasihi, yang kami doakan, terutama keluarga kami, boleh merasakan kasih-Mu lewat doa-doa kami.
dan juga lewat pelayanan kami. Terima kasih Bapak. Biarlah kami semua sungguh-sungguh menjadi wanita yang bijak, yang sungguh-sungguh hidup dengan mengaplikasikan firman-Mu. Dan juga kepada para suami, para bapak di tempat ini, yang juga berkati mereka, agar mereka menjadi kepala keluarga yang bijaksana ya, untuk keluarganya, yang mengasihi istri dan anak-anaknya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk wujud-wujud doa yang ada di bencana ini. Seandainya permohonan ini sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, biarlah Tuhan segera mengabulkannya. Biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan lewat pengabulan doa-doa ini yang kami sampaikan dengan terang-terang Yesus Kristus, Putra-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Edi Raharja atas pengajaran dan firman-Nya pada siang hari ini. Siapa yang merasa diberkati pada siang hari ini? Luar biasa ya. Nah, dengan firman yang ditaburkan pada siang hari ini, siapa yang berjanji mau menjadi istri yang baik? Yang angkat tangan dikit Pak. Siapa yang mau menjadi penolong yang baik? Saya rasa semuanya ya, luar biasa. Kita percaya sebagai anak Tuhan, kita lebih peka terhadap daripada siapapun ya. Baik Bapak Ibu sekalian, gini saatnya kita mau menabur. Persekutuan doa kita ini bisa eksis sampai hari ini karena uluran tangan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanpa bantuan dari Bapak Ibu, kami tidak bisa berjalan sendirian ya. Terima kasih kalau Bapak Ibu mau mengulurkan tangannya, memberikan yang terbaik dari sebagian yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena hukum tak bertuai akan terjadi, apa yang kita beri kita akan terima. Hampa dalam kehadiranmu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak rendah tangan yang hampa, sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segala yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik bagimu. Segala yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang sudah hadir pada pagi hingga siang hari ini. Kepada Bapak Edi Raharja, Bapak, terima kasih banyak Bapak atas firman yang telah Bapak wartakan kepada kami, sangat menguatkan kami semua ya Bapak ya. Semoga senantiasa Bapak diberkati pekerjaan Bapak, keluarga Bapak, terutama kesehatan Bapak ya Pak ya, agar pelayanan Bapak juga bertumbuh dan berbuah ya Pak ya,
menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapak ya, karena seorang tadi yang saya tangkap, seorang istri yang dibanggakan suami adalah seorang istri yang penurut ya Pak ya, dan bijaksana. Terima kasih Pak Endi. Terima kasih juga kepada Pak Anif, kepada Ibu Susi, kepada Ibu Linda yang sudah bersaksi kepada kita semua dan menguatkan kita semua. Terima kasih ya. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Herlina dan tim, terima kasih. Kepada pemain keyboard Ibu Anita, kepada petugas LCD proyektor Ibu Desi dan Ibu Uniati, kepada petugas dan soundman Bro Alvin, dan kepada para petugas penerima tamu, kolektan, dan semua petugas yang lainnya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Ada beberapa pengumuman sebagai berikut. Hari Kamis malam tanggal 25 April jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, PDPKK Malam Santo Yakobus ada renungan dibawakan oleh Bapak Stephen Purnamajaya dengan tema penggenapan dan keselamatan dan syarat-syaratnya. Tempatnya juga di sini ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, Selasa pagi tanggal 30 April jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, PDPKK pagi Santo Yakobus ada renungan lagi dengan dibawakan oleh Bapak Immanuel Budiono dengan tema perjalanan iman yang berbuah bagi orang lain. Tempatnya di sini juga ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, ada KRK nih Bapak Ibu dari PDPKK Gloria. Tapi yang akan menjelaskannya diinfokan oleh Ibu Like. Mana Ibu Like? Silakan Ibu Like. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Saya Like dari PDPKK Gloria. PDPKK Gloria mau mengadakan kebangunan rohani Katolik dengan tema Thrive ya. Kebangunan rohani Katolik ini akan diadakan pada hari Kamis tanggal 23 Mei dimulai jam 3 sore. Mungkin Bapak Ibu bingung ya, kenapa kok ada KRK diadakannya hari biasa dan siang ya. Itu adalah hari libur nasional. Jadi Bapak Ibu yang mungkin bekerja pada libur ya. Dan memang itu menjadi hari libur panjang. Jadi mungkin Bapak Ibu yang tidak keluar kota bisa mengikuti KRK ini. KRK ini akan diadakan di Naviri Convention Hall di Central Park. Dengan pembicara adalah Michelle Moran. Michelle Moran ini berasal dari Inggris. Michelle Moran adalah mantan Presiden Karismatik Internasional. Michelle Moran ini juga diberkati Tuhan sebagai pewarta dan pengajar. Jadi, kemarin ada yang tanya ke saya, oh ini Michelle Moran yang memberikan retret di Cikanyere ya. Jadi mungkin ada yang bingung. Kalau yang memberikan retret di Cikanyere itu adalah Michelle Coral. Dia berasal dari USA. Kalau ini Michelle Moran dari Inggris. Jadi catat tanggalnya dan belilah tiketnya. Saya membawa tiketnya hari ini, bisa dibeli sekarang. Harga tiket 50.000 saja. Sekian, terima kasih pengumuman dari saya. Terima kasih Ibu Like. Ya Bapak Ibu yang memang minat ya, nanti hubungi Ibu Like ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kepada Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali hadir
dalam pertemuan ini dimohon kesediaannya untuk berdiri dan saling berkenalan. Siapa ya Bapak Ibu? Ayo, silakan berdiri. Silakan berdiri Ibu. Ibu atau Bapak? Ya, selamat Ibu. Ya, berdiri Ibu, berkenalan. Oh Ibu ya. Ya, Ibu nanti Selasa depan hadir lagi ya Ibu ya. Bawa temennya juga boleh, bawa keluarga juga boleh ya, agar bisa merasakan kasih Tuhan di sini ya Bu ya. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDPKK. Tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Kita membuat acara surprise-surprise, jangan dilihat dari bentuk isi hadiahnya, tapi kita akan memilih 2 dari pengurus, 2 dari umat yang berpakaian tradisional terbaik ya, yang maksudnya dari keserasiannya, dari warnanya, dari dandanannya dan sebagainya ya. Tapi sekali lagi jangan dilihat dari isi dalam hadiahnya, ini hanya buat happy-happy saja ya. Nah, kita mulai dari umat. Kita panggil yang pertama Ibu Susi. Ayo Ibu Susi. Ya, luar biasa ya. Ya. Kemudian siapa lagi ya? Kita longok-longok lagi ya. Siapa? Nah, Ibu yang baju putih ini. Siapa nih baju putih? Maaf, tidak tahu namanya ya. Mari silakan maju Bu. Luar biasa, cantik sekali ya. Serasi, terpadu ya. Nah, sekarang dari pengurusnya. Pengurusnya juga nggak mau kalah. Saya bilang semua harus pakai ya. Siapa kira-kira Bapak Ibu? Ibu Helen. Satu lagi. Siapa ya? Ibu Cynthia. Ini benar-benar modal nih, dari jam 7 sudah lari ke salon ya. Wow, luar biasa. Ini kalau ada pemilihan ratu kecantikan bisa terpilih lagi nih Pak. Mohon diabadikan. Luar biasa, yuk Bu Lika, Pak Edi, kita foto bersama. Bapak Ibu, jangan malu-malu untuk melestarikan kebudayaan Indonesia ya. Indonesia itu sangat kaya beragam dengan segala sesuatunya. Kita harus sering-sering melestarikannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekarang kita mau tutup persekutuan doa pada siang hari ini. Kita mau menjadi teladan bagi keluarga kita, bagi setiap orang yang di sekeliling kita. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau taburkan pada siang hari ini melalui Pak Edi Raharja. Kami percaya Tuhan, tanpa pertolongan-Mu kami bukan siapa-siapa. Meskipun kami diciptakan serupa dan segambar dengan-Mu, tuntun kami dalam bimbingan-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi seorang istri yang baik, menjadi seorang penolong yang baik bagi suami kami, menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kami, dan juga menjadi teladan bagi anak cucu menantu dan orang-orang di sekeliling kami. Kami percaya Tuhan, tanpa pertolongan-Mu dan pendampingan-Mu kami tidak mampu, tapi dengan kuasa kasih-Mu kami akan dimampukan, dan kami percaya kami boleh menjadi teladan yang membanggakan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini saatnya kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami semuanya, sehingga kami bisa kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing dengan selamat, tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Kita hayati ya, kata-kata yang bagus sekali.
Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan.